Apakah kamu orang yang suka menyendiri? Mungkin banyak yang melabeli kamu sebagai orang yang pendiam, pemalu atau antisosial, karena kamu lebih senang menghabiskan banyak waktu sendirian. Kamu bukannya tidak pandai bergaul dan tidak mempunyai teman. Hanya saja, kamu lebih mengutamakan kualitas pertemanan dibandingkan dengan kuantitas atau jumlahnya. Tidak hanya sebatas itu, masih banyak kepribadian menarik dari seorang penyendiri. Berikut 8 kepribadian orang yang suka menyendiri. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah jalan ninjamu. Kamu tidak pernah bergantung pada orang lain. Kamu menghilangkan semua gangguan dan menemukan dirimu kembali. Kamu senang melakukan sesuatu dengan cara dan gayamu sendiri. Kamu sadar menjadi orang yang mandiri mungkin tidak mudah, tapi akan lebih sulit jika harus bergantung pada orang lain. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, diam-diam mempelajari dan mengerjakan apa yang kamu sukai. Kamu bersinar saat dibiarkan sendiri. Yang kedua, tenang dan berpikiran terbuka. Meski senang menyendiri dan tidak banyak bicara, bukan berarti kamu berpikiran sempit. Orang yang menyendiri seringkali menggunakan waktunya untuk menelusuri pikirannya, merenung, introspeksi diri, dan banyak belajar. Kamu belajar dan mencari tahu banyak hal, mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang relevan dari berbagai sudut pandang, sehingga kamu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Hal ini membuat kamu berpikiran terbuka dan memiliki sikap yang tenang. Kamu mampu menenangkan diri ketika bertemu dengan masalah atau ketika bertemu dengan hal-hal baru. Kamu berpikiran terbuka, menerima ide, informasi serta gagasan, dan senang mencoba pengalaman baru, menghargai sudut pandang orang lain, dan menerima perbedaan guna menghindari konflik yang tidak perlu. Yang ketiga, mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Orang yang suka menyendiri mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Kamu meluangkan waktu untuk introspeksi diri sehingga kamu mengenal dan memahami dirimu dengan sangat baik, merangkul kelemahanmu dan mengembangkan kekuatanmu. Kamu mampu menyelaraskan pikiran dan emosimu dengan nilai dan standar dalam dirimu. Hal ini membuat kamu mampu mengontrol emosimu, memahami kekuatan dan kelemahan dirimu, serta mampu memahami orang-orang di sekitarmu. Yang keempat, menghargai waktu. Kamu sangat menghargai waktu dan tidak ingin membuang waktu untuk hal yang tidak kamu sukai. Jika membuat janji, kamu lebih senang datang lebih awal agar tidak terlambat. Kamu tidak hanya menghargai waktumu, tapi juga menghargai waktu orang lain. Ketika kamu meluangkan waktumu yang berharga untuk seseorang dan orang tersebut menghargai waktu yang kamu luangkan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkaran pertemananmu. Karena kamu menyadari waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ketika kamu memberikan waktumu, kamu telah memberikan bagian berharga hidupmu yang tidak akan pernah kembali. Yang kelima, penonton dan pengamat yang baik. Seorang penyendiri tidak suka keributan dan berusaha menjauhi drama yang tidak penting. Kamu lebih senang memandang dunia dari kejauhan tanpa terlibat di dalamnya. Kamu mengamati dan memperhatikan sebuah kejadian atau peristiwa. Hal ini membuat kamu peka terhadap perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekitarmu. Kamu memperhatikan pola situasi sosial seperti perilaku manusia, suasana hati, bahasa tubuh, cara berpikir dan bertindak manusia yang seringkali luput dari pandangan orang lain. Sehingga kamu memperoleh lebih banyak wawasan mengenai sifat dan karakter manusia. Oleh karena itu, seorang penyendiri dapat memahami atau membaca orang dengan sangat baik, yang secara langsung ataupun tidak langsung membuat kamu menjadi lebih bijak. Yang keenam, baik hati dan perhatian. Meski dicap sebagai orang yang tertutup dan pendiam, sebenarnya orang yang penyendiri memiliki empati yang tinggi. Karena kamu adalah penonton dan pengamat yang baik, kamu mampu memahami apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Kamu memiliki hati yang tulus, bahkan sering dianggap sebagai orang yang paling baik hati.
Kamu sangat peduli dan perhatian, serta tidak ragu untuk membantu orang yang ada di sekitarmu, terutama keluarga dan orang terdekatmu. Yang ketujuh, percaya diri. Orang yang suka menyendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kamu tidak takut untuk menjadi dirimu sendiri karena kamu yakin akan kemampuan dirimu. Kamu fokus mengerjakan apa yang kamu sukai, bukan untuk membuat orang lain terkesan, tapi karena memang kamu ingin melakukannya dan kamu menyukainya. Tidak peduli dilihat atau tidak dilihat orang lain. Kamu tidak membutuhkan validasi atau pengakuan dari siapapun. Kamu tahu bahwa kamu tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menjalani hidup yang kamu inginkan. Karena kamu mandiri, karena kamu percaya diri, kamu tahu nilai dirimu, kamu senang menjadi dirimu sendiri, kamu bersinar dengan caramu sendiri. Yang kedelapan, loyal atau setia. Orang penyendiri sangat menghargai hubungan. Kamu tidak merendahkan diri atau menurunkan standar dirimu hanya untuk mendapatkan banyak teman. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan tidak suka berpura-pura agar dapat banyak teman atau agar diterima dalam sebuah kelompok pertemanan. Karena kamu lebih mengutamakan kualitas pertemanan daripada kuantitas atau jumlahnya. Mungkin seseorang membutuhkan waktu dan usaha untuk menjadi teman baikmu. Namun, semua sebanding dengan kualitas pertemanan yang sehat dan baik yang akan didapatkan. Kamu tahu cara menjaga rahasia, menepati janji yang telah kamu buat, menjadi pendengar dan support system yang baik, serta hadir saat dibutuhkan. Kamu tulus dan setia dalam setiap hubungan yang kamu bangun. Dan tentu saja orang toksik dan palsu tidak dapat menerobos masuk dalam lingkaran pertemananmu. Jadi, untuk kamu yang suka menyendiri, dari 8 kepribadian yang telah disebutkan, kepribadian apa saja yang kamu miliki? Atau jika kamu ingin menambahkan selain yang telah disebutkan, tulis di kolom komentar ya.